Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Ini bagaimana cara menggunakan mesin absensi solution P207. Pertama kita siapkan mesin, kemudian kita sambungkan charger ya di bawah, kemudian kita colokkan kepada strom listrik. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, mesin sudah menyala. Kita buka plastiknya supaya mudah. Nah, pertama-tama kita mau masuk ke menu. Kita pencet OK. Ya. Nah, di situ ada menu pengguna, terus set departemen, ada chipset, ada laporan, ada informasi, kemudian ada hasil, kemudian atur data, kemudian ada sistem. Nah, di sini cara memasukkan atau menginput sidik jari karyawan. Kita masukkan ke arah pengguna. Pengguna kita pencet OK. Nah, di situ ada unset baru, ada atur unset. Unset baru kita klik OK. Di situ ada ID, nama, terus jari, daftar jari. Nah, di sini kita turunkan ke arah nama. Kita ambil ke nama, guys. Selanjutnya mau mendaftarkan nama. Nah, di sini awal angka 1, ID angka 1, kemudian kita turunkan ke nama. Setelah turun ke nama, kita pencet OK. Nah, di sini udah siap untuk memasukkan abjad nama seseorang dengan tanda English. Nah, misalnya mau memasukkan nama, kita pakai nama awal gitu ya. Nah, kita pencet A, huruf A. Nah, di sini udah keluar tanda abjad. 0 itu adalah A kecil, 1 B kecil, 2 angka 2 C kecil, angka 3 A besar, angka 4 B besar, angka 5 C besar. Kita menggunakan nama awal. Kita pencet angka 3 sebagai abjad A besar. Nah, selanjutnya W. Di sini kita pencet angka 9. Nah, di sini W kecil itu di angka 0. Nah, setelah itu selanjutnya A. A kecil di angka 0. Kemudian L. Ini huruf L. Ini ada kan keluar dengan seperti ini. L kecil di angka 2. Setelah selesai, kita langsung kembali ke ESC. Nah, seperti itu. Kita ulangin, misalnya awal di
itu kita kembali ke oke. Nah di sini akan keluar English. Nah di sini misalnya awal di sini kita mau menambah huruf simbol. Kalau huruf simbol kita akan memakai tanda panah ke bawah. Nah di sini akan keluar simbol. Setelah itu untuk melihat simbol selanjutnya kita lihat kanan kiri kanan kiri. Nah untuk masuk ke English lagi, untuk menulis huruf abjad lagi, kita masuk ke sini lagi, kita kembalikan ke sini. Nah setelah itu baru kita masukkan misalnya awal 1. Nah awal 1 nggak bisa tahu awal A gitu. Nah di sini huruf A besarnya ada angka 3 gitu. Nah untuk menghapus kita cukup pencet tanda panah ke arah kiri tuh. Ini untuk menghapus. Yang ini untuk menghapus abjad. Kita lihat, kita pencet nih. Kita hapus tuh, begitu caranya. Nah setelah selesai kita kembali, setelah selesai nulis nama, kita kembali ke tombol ESC. Nah setelah itu kita turunkan ke daftar jari. Nah di situ ada tulisan daftar jari, kemudian pencet OK. Nah kita daftarkan nama awal tadi dengan jari ini, bisa ini Bu. Kita coba ya 3 kali, 1 2 3. Nah setelah 3 kali kita secara otomatis mesin langsung standby ke menu ini lagi. Kemudian kita turunkan untuk menyimpan absensi yang kita sidik jari tadi sebagai unsert. Nah unsert di sini bisa dirubah sebagai administrator. Kita bisa administrator. Nah administrator ini fungsinya untuk memegang atau mengubah atau memasukkan input sidik jari ke yang lain, seperti itu. Maka kita gunakan unsert dulu aja, kemudian kita lanjut ke sini. Nah di sini ada OK, MOK. Nah ini untuk menyimpan nama awal tadi yang sudah di scan sidik jarinya. Kita tekan OK. Nah di sini kita kembali, kita akan mencoba unsert yang sudah didaftarkan tadi. Nah yang sudah didaftar tadi kita mencobanya dengan sidik jari 1 kali sentuhan dengan yang jari yang didaftarkan seperti ini. Terima kasih. Oke, artinya kalau terima kasih sudah terdaftar. Untuk menambahkan unsert yang baru sama seperti tadi, kita lari ke menu dengan mencet OK.
lari ke pengguna, kita pencet OK lagi. Nah, di situ ada unset baru, atur unset. Kita masuk ke unset baru, kita pencet OK. Nah, ini yang didaftarkan di mesin ini yang nomor 2. Misalnya kita turunkan ke nama. Kalau sudah turun ke nama, kita pencet OK untuk mengambil abjad. Nah, di sini keluar English. Nomor 2, misalnya kita memasukkan Ani spasi Arse gitu ya. Kita huruf A. Di sini di angka 3. Huruf A-nya di angka 3, huruf besarnya. A. Kemudian N. Untuk angka kecilnya di angka 1. I. Untuk angka kecilnya di angka 2. Kemudian di sini spasi tidak ada. Kita menggunakan titik. Nah, untuk mencari titik kita masuk ke simbol. Di sini simbol nih akan muncul simbol. Nah, untuk melihat simbol titik kita pergunakan panah kanan untuk melihat selanjutnya, simbol selanjutnya. Nah, di sini titik di angka 2. Kita pencet titik. Nah, Ani. Kita masuk lagi ke abjad. Masuk lagi ke abjad, kita pencet lagi tanda panah ini. Nah, di sini keluar English. Nah, ini baru bisa kita masuk ke abjad lagi. Nah, Ani Arse. A, huruf A besar di angka 3 ya. Nah, ini salah pencet, maka kita akan menghapusnya dengan ini. Nah, kita huruf A. Huruf A itu di angka 3. Kemudian N di angka 1 dan I di huruf angka 2 kecil. Nah, di situ setelah selesai memasukkan nama, kemudian kita langsung kembali. Untuk sudah selesai mengetik nama, kita langsung ke pencet ke ESC. Nah, baru kita turunkan ke daftar jari. Tuh. Setelah turun di daftar jari, kita pencet OK. Nah, nama Ani tadi jarinya kita daftarkan di finger ini 3 kali. Untuk pendaftaran adalah 3 kali seperti ini. 1, 2, 3. Kalau ada tanda silang, kita ulang lagi. 1, 2, 3. Karena tadi udah didaftarkan, jari jempol ini udah didaftarkan, maka nggak bisa didaftarkan lagi dengan 2 nama. Kemudian kalau sudah didaftarkan, harus kita pakai jari yang lain seperti ini. 1, 2, 3. Nah, setelah diinput otomatis dia akan menyimpan sendiri, kemudian balik ke menu. Setelah itu kita turunkan dia sebagai unset, terus kita turunkan lagi, ketemu di OK. Nah, di OK ini kita pencet OK. Nah, secara otomatis dia sudah tersimpan di dalam mesin finger. Nah, kita coba dengan nama Ani tadi. Kita balik ke menu awal.
kembali. Nah, kita coba nama Ani tadi dengan sidik jari yang sudah daftarkan. Terima kasih. Sudah berhasil. Begitu syarat-syaratnya untuk menginput atau mendaftarkan jari karyawan yang lain. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menu untuk pengaturan yang lain. Di sistem kita turun ke sistem. Nah, di sistem sini kita coba pencet OK untuk pengaturan tanggal. Nah, di situ ada sistem, ada tanggal, ubah auto dan sebagainya. Nah, untuk di sistem di sini kita cukup merubah di tanggal. Untuk tanggal hari ini kita setting, kita masuk ke tanggal, kita oke. Nah, di situ ada tanggal, ini tahun, bulan, kemudian tanggal. Ini bawahnya jam, waktu. Nah, kita setting untuk tanggal hari ini tanggal 22. Tanggal 22. Ini. Nah, di sini tanggalnya sekarang tanggal 21, kita sesuaikan hari ini tanggal 22. Maka kita menghapusnya pakai ini untuk merubah tanggal. Nah, misalnya tanggal sekarang tanggal 22. Nah, tanggal 22, kemudian waktunya kita atur. Waktu ini jam, ini menit, ini detik. Kita selanjutnya sekarang waktu menunjukkan jam, misalnya jam 10. Kita hapus dulu pakai ini ya. Jam 10. Kemudian selanjutnya lewat kita hapus dulu, lewat 23. Kemudian lanjutnya ke sini detik kedua dihapus dulu 12. Nah, setelah tanggal dan waktu sudah disesuaikan, kemudian kita tanda panah turun ke sini menunjukkan OK. Kalau ESC ini balik ya, maka kita akan menyimpan dengan tanda OK. Sistem pengaturan sukses. Kita tekan OK lagi. Nah, kita kembali ke menu awal. Nah, di sini ada, kita masuk ke set departemen. Set departemen ini kita rubah nama sekolah. Di sini kita pencet OK. Nah, di sini ada perusahaan. Perusahaan ini kita ganti dengan nama sekolah kita. Nah, di sini ada ubah, ada hapus, ada tambah, atas, bawah dengan panah ini. Nah, kita untuk mengganti perusahaan, kata perusahaan ini kita ketik maaf kameranya, kita ketik ubah dengan cara menekan OK. Nah, di sini ada nomor departemen sama shift yang kita ubah. Kita masuk ke departemen.
kita hapus dengan menggunakan cara panah ini untuk menghapus. Nah, ini sudah terhapus semua. Kemudian masuk ke abjad. Nah, kita tekan OK. Nah, di sini keluar Inggris. Nah, kita misalnya RA Al-Huda. Kita pencet R. Nah, di situ ada R-nya di angka huruf besar. R-nya di angka 6. Kemudian A besar di huruf angka 3. Nah, sini kurang kelihatan ya, Bu ya. Nah, setelah selesai, ini kembali ke ESC ini ya. Nah, untuk menambahkan simbol RA spasi. Nah, spasi itu kan nggak ada, kita menggunakan I titik, kita menggunakan titik masuk ke simbol dengan mencet ini. Nah, di situ kita cari I dengan menggeser panahnya seperti tadi. Nah, di situ ada di angka 2, kita pencet angka 2. Nah, itu I. Kalau mau masuk ke huruf lagi, ke abjad, kita kembali pencet tanda panah ke bawah. Nah, di situ berubah Inggris. Selanjutnya Al-Huda, tinggal ngetet A. Di sini huruf besarnya di angka 3. Nah, seperti itu. Setelah selesai memasukkan ubah departemen, kita kembali ke ESC. Nah, setelah itu kita turunkan ke MOK ya, kita oke. Nah, sekarang sudah berubah menjadi RA Al-Huda. Nah, begitu kita langsung ke menu depan lagi. Untuk pengambilan data yang sudah melakukan sidik jari, kita masuk ke menu laporan dan mencet OK. Nah, di situ ada unduh lampiran, kemudian ada unduh pengaturan lampiran laporan. Nah, kalau yang di bawah bisa diunduh, bisa juga enggak. Itu yang kita pertama kita unduh lampiran laporan yang di atas ya. Nah, dengan mengunduh lampiran ini kita memasukkan flash disk untuk mengambil data. Nah, setelah kita masuk ke laporan, kita memasukkan sebuah flash disk untuk mengambil data yang dimasukkan di samping. Nah, di sini. Nah, setelah kita masukkan flash disk, kemudian kita unduh laporan lampiran, kita tekan OK. Sistem sedang proses, harap menunggu. Nah, di sini ada unduh DC settling. Nah, dari mesin 1. Di sini ada
mulai, kemudian selesai. Kita ambil data sidik jari itu mulai dari tanggal berapa Ibu, kita turunkan. Nah, mulai pengambilan data misalnya di tahun 2018, kemudian di bulan 7 misalnya, kemudian dari tanggal berapa, kita misalnya kita mulai ambil tanggal 19, kita hapus dulu di sini. Nah, di sini tanggal, ini bulannya, ini tahun, misalnya diambil dari tanggal 21. Ya, tinggal kita hapus dulu tanggal ini, kita ganti dengan hapus tanggal 21. Nah, selesai, kemudian kita turunkan selesai untuk pengambilan data sampai tanggal 22 untuk hari ini misalnya. Kemudian kita atur sampai tanggal 22, pengambilan data dari tanggal 21 sampai tanggal 22. Kemudian kita turunkan ke OK. Setelah itu kita pencet OK. Nah, transfer data dimulai. Sistem unduh data sukses. Kita pencet OK. Karena di sini menunjukkan OK, kita pencet OK. Nah, setelah itu data yang kita ambil tadi udah masuk ke flash disk. Kemudian kita pindah ke bawahnya, unduh pengaturan lampiran laporan, kita pencet OK. Secara otomatis sudah menyimpan unduhan tadi, karena unduhan yang pertama sudah kita catat mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian kita OK. Nah, setelah itu masuk ke menu. Sudah, pengambilan data sudah selesai, maka kita cabut flash disk. Nah, flash disk ini nanti kita transfer ke komputer atau CPU atau laptop. Nah, sedikit kira-kira seperti itu teman-teman. Kemudian nanti hasil ini kita colokkan ke laptop atau PC. Mungkin segitu, kita lanjut video yang selanjutnya nanti kita akan bikin. Oke, terima kasih.